सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रहीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perkenannya semata di malam hari yang amat membahagiakan ini kita dapat sama-sama menjayakan pengajian mingguan kita pada malam hari ini. Dalam kesempatan ini insya Allah saya akan sampaikan sedikit mengenai indahnya persaudaraan di dalam Islam. Ayat yang saya bacakan tadi ialah surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya sesungguhnya semua orang mukmin bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu dikasihi. Ayat ini secara khusus menekankan pada pentingnya ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan di dalam Islam. Di dalam persaudaraan ini, sekiranya timbul pertengkaran atau perselisihan di antara dua orang atau dua golongan mukmin, maka orang-orang mukmin lainnya dianjurkan agar segera mengambil langkah supaya mendatangkan islah atau perdamaian di antara mereka. Ini adalah kekuatan hakiki agama Islam yang terletak pada persaudaraan ideal ini, yang mengatasi segala hambatan perbedaan, apakah perbedaan kelas, perbedaan warna kulit, dan lain sebagainya. Jadi, menurut ayat ini ialah kesetaraan para muslim adalah sama. Tidak ada perbedaan antara warna kulit hitam, kulit putih, dan lain sebagainya. Semua sama sehingga persaudaraan dapat terjalin dengan sebaik-baiknya.
Nah, persaudaraan yang timbul ini dari mana kiranya sehingga dapat muncul satu persaudaraan yang begitu kental di dalam Islam ini? Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 104 memberikan jawabannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah. Janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah atasmu. Ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu Dia menyatukan hatimu dengan kecintaan antara satu sama lain. Maka dengan nikmatnya itu kamu menjadi bersaudara, dan kamu dahulu berada di tepi jurang api, lalu Dia menyelamatkanmu darinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, supaya kamu mendapat petunjuk. Di dalam ayat itu tadi dijelaskan begitu indah bahwa orang-orang Muslim ini ketika telah beriman, baiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berpegang pada tali Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menanamkan kecintaan di dalam hati mereka, sehingga kecintaan yang timbul di dalam hati setiap orang Muslim ini tidak dapat digoyahkan oleh fitnah apapun yang terjadi di dunia ini, karena kecintaan itu timbul dari dalam hati sanubari mereka yang ditanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, sebelum kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Arab terpecah belah. Begitu teruknya perpecahan mereka, sehingga susah mencari bangsa-bangsa yang terpecah belah seteruk itu di dunia ini. Tetapi kebalikannya dapat juga kita lihat bahwa setelah kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah umat manusia mencatat tidak ada contoh yang dapat ditemukan di dunia ini suatu ikatan persaudaraan yang begitu indah seperti persaudaraan orang-orang Arab setelah mereka masuk Islam. Persaudaraan penuh cinta kasih yang menjadikan orang-orang Arab bersatu itu berkat ajaran dan teladan luhur lagi mulia dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menanamkan corak kepribadian terhadap orang-orang Islam ini. Sebagaimana sabda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Muslimu mir'atul muslim. Seorang muslim adalah cermin bagi muslim lainnya.
Di sini dapat kita renungkan apa arti cermin itu. Kalau kita melihat diri kita di dalam cermin, maka bayangan yang kita lihat di dalam cermin itu adalah bayangan kita sendiri. Artinya, bila kita melihat orang mukmin lain, itu macam adalah diri kita sendiri. Sehingga apabila kita melihat sesuatu yang tidak kena terhadap mereka, maka kita berusaha untuk memperbaikinya. Hadirin hadirat yang saya hormati, kalau kita bercermin, apa tujuan kita bercermin? Apabila seseorang sudah selesai berpakaian, lalu dia melihat wajahnya di dalam cermin, apakah mau melihat ketampanan atau kecantikannya? Bukan. Bukan itu yang akan dilihat. Yang ingin dilihat ialah jangan-jangan ada noda di wajah. Kalau ada, maka segera akan dipadam atau dihapuskan noda itu. Demikian juga kita melihat saudara kita sesama muslim. Apabila seorang muslim melihat ada noda pada saudaranya sesama muslim, maka segera ia akan menghapus noda itu dengan cara bijaksana. Jadi noda itu bukan dibesar-besarkan. Noda itu bukan dibeberkan kemana-mana atau dipublikasikan sehingga semua orang tahu dan saudara kita itu mendapat malu. Bukan demikian. Tetapi kita redam dan kita sama-sama menghapusnya sehingga tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, kalau ini terjadi di antara sesama kita muslim, kira-kira bagaimana persaudaraan yang terjadi? Tentu akan lebih erat. Lebih erat lagi daripada sebelumnya dengan adanya cermin antara satu sama lain ini. Inilah makna dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu mir'atul muslimi. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, idatul mu'mini ka'ahzil kahfi, bahwa janji seorang mukmin adalah seperti sesuatu yang sudah berada di dalam genggaman tangan. Artinya, seorang mukmin yang berjanji, maka sesungguhnya di dalam hatinya ada satu tekad untuk melaksanakan janji tersebut, untuk menunaikan janji itu, sehingga orang lain pun akan percaya kepadanya. Nah, kalau satu kali orang mukmin telah membuktikan bagaimana kejujurannya di dalam membuktikan janjinya, tentu di lain kali mereka akan lebih percaya lagi. Dengan demikian, maka timbul satu kepercayaan antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Dengan itu, persaudaraan semakin kental. Ada satu bukti yang dapat kita lihat bagaimana persaudaraan mukmin yang begitu erat. Ialah persaudaraan yang indah dan menakjubkan, persahabatan dan persaudaraan kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang dijalin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum muslimin dan menganjurkan supaya tiap-tiap dua orang hendaklah mengikat perhubungan sebagai dua orang saudara. Anjuran ini diterima dengan baik. Orang Madinah mengaku orang Mekah sebagai saudaranya. Dalam persaudaraan baru itu, kaum Ansor menawarkan berbagai kekayaan kepada kaum Muhajirin. Namun,
kaum Muhajirin menolak pemberian itu. Sebab apa? Kaum Muhajirin ini paham, mengerti bahwa kaum Ansor itu juga ada tanggungan. Mereka juga punya keluarga, mereka juga punya anak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mereka segan untuk menerima pemberian itu. Selain daripada itu, kaum Muhajirin ini paham sabda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, yakni tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya bahwa orang yang memberi adalah lebih mulia daripada orang yang menerima. Kaum Muhajirin ini berterima kasih kepada kaum Ansor yang ingin memberikan sebagian hartanya kepadanya. Namun mereka tidak menerimanya. Yang mereka inginkan ialah tunjukkan saja jalan ke pasar, lalu mereka akan memulai perniagaan sendiri. Inilah yang dilakukan oleh kaum Muhajirin, yang akhirnya mereka berjaya dan memberikan pengorbanan besar kepada Islam. Kalau kita tengok satu contoh saja, misalnya Hadrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, seperti mana kita dengar dari khutbah huzur kita ayyadallahu ta'ala bin Aziz, bahwa Hadrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah seorang yang memiliki banyak harta di Mekah. Ketika beliau mau hijrah ke Madinah, orang Mekah tidak mengizinkan. Ada satu syarat yang diajukan oleh orang Mekah kepada beliau. Kalau mau hijrah ke Madinah, beliau tidak boleh membawa harta sedikit pun, dan juga tidak boleh ada keluarga yang ikut seorang pun. Oleh karena kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan beliau kepada Islam, beliau menerima syarat itu. Beliau hijrah ke Madinah seorang diri dan tidak membawa apa-apa. Tiba di Madinah, saudara Ansor beliau di Madinah ingin memberikan sebagian hartanya kepada beliau, tetapi beliau tidak mengambil pemberian itu. Apa yang beliau inginkan? Beliau hanya ingin ditunjukkan jalan ke pasar, supaya beliau dapat memulai perniagaan sendiri. Dari perniagaan itu, beliau berjaya dan menjadi orang kaya raya kembali. Sehingga suatu ketika di kemudian hari, ketika terjadi musim kemarau, Madinah mengalami kekeringan, susah mendapatkan makanan dan minuman. Pada masa kekeringan itu, Hadrat Abdurrahman bin Auf membawa barang perniagaan beliau dari Syam ke Madinah, dan beliau memberikan bantuan kepada seluruh penduduk Madinah. Betapa besar arti perjuangan kaum Muhajirin yang berhijrah semata-mata karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Islam, dan kecintaan mereka kepada saudara-saudara muslim mereka di Madinah. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, di kemudian hari, ketika Islam sudah mulai terpecah belah,
Persaudaraan yang indah dan menakjubkan itu telah luntur dari kalangan orang-orang muslim. Orang-orang muslim terpecah belah menjadi 73 golongan. Dalam kondisi Islam seperti itu, Islam mengalami kelemahan. Janji Allah Subhanahu wa taala terpenuhi, yaitu hadrat Imam Mahdi alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan Islam kembali, membangun kembali persahabatan dan persaudaraan yang indah itu. Kini dapat kita lihat dan merasakan kembali persahabatan dan persaudaraan yang indah itu di dalam jemaat ini. Perjuangan jemaat tidak mudah. Perjuangan jemaat ilahi memang memerlukan banyak pengorbanan, baik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga di zaman kita sekarang ini. Karena adanya orang-orang yang disyahidkan di dalam jemaat kita ini, maka pada zaman Khalifah kita yang keempat rahimahullah, dibentuk satu cabang pengorbanan yang disebut Sayyidina Bilal Fan. Pos pengorbanan ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga syuhada. Setelah terkumpul sejumlah dana, maka diserahkanlah dana tersebut kepada keluarga-keluarga syuhada sebagai bantuan sosial dari jemaat. Hadirin hadirat yang saya hormati, apa yang terjadi ketika bantuan itu diserahkan kepada keluarga syuhada? Keluarga-keluarga syuhada itu berterima kasih kepada jemaat, tetapi mereka tidak mau mengambil pemberian jemaat itu semata-mata karena kecintaan mereka kepada jemaat. Hal ini persis sama dengan keadaan orang-orang muhajirin berterima kasih kepada kaum Ansor, tetapi tidak mengambil pemberian mereka. Persahabatan dan persaudaraan yang indah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi lagi di dalam jemaat Ahmadiyah ini. Ini satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa persaudaraan yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat juga kita rasakan pada zaman kita sekarang ini. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, di dalam jemaat kita ini tidak kurang dari 600.000 orang mubayyin baru berdatangan setiap tahun. Mereka adalah saudara kita, biarpun mereka berwarna kulit hitam atau berwarna kulit putih, semua sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita ini masuk ke dalam jemaat ibarat orang yang berhijrah. Mereka banyak mengalami kesusahan. Banyak juga boikot yang mereka dapatkan dari saudara-saudara mereka sendiri. Oleh karena itu, kitalah yang lebih dulu ada dalam jemaat ini menjadi saudara-saudara mereka. Jalinlah hubungan erat, persahabatan dan persaudaraan yang indah itu dengan mereka. Carilah mubayyin baru yang ada di sekitar tuan-tuan puan-puan. Di setiap cawangan, alhamdulillah ada mubayyin baru itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua untuk mewujudkan persaudaraan yang indah itu. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Muhammadin, salli ala Nabiyyina, salli ala Muhammadin.
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی